Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Misho, Make It Solution. Halo Sobat MI, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama aku, Sakina Izati, as host Misho kali ini. Nah Sobat MI, di episode Misho kali ini, kita dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli 2025, kita kedatangan seorang tamu cilik yang berprestasi. Ia senang sekali mengikuti berbagai perlombaan dan tentunya dari berbagai prestasi yang ia torehkan tidak lepas support dari kedua orang tuanya. Ia tidak datang sendirian nih Sobat MI, ditemani oleh ibundanya yang nanti juga akan sharing seputar metode parenting untuk bisa mendidik seorang anak berprestasi. Nah, penasaran kan Sobat MI? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut. Di sini sudah ada Ananda Fayaza Kamila bersama dengan ibunda. Assalamualaikum Ibu Fayaza. Waalaikumsalam. Nah, boleh dong Teteh Fayaza dan juga ibunda memperkenalkan dirinya dan menyambut Sobat MI. Ya. Assalamualaikum, namaku Fayaza Kamila Habibi, biasa dipanggil Kamila. Umurku 9 tahun. Aku kelas 3 mau naik ke kelas 4. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Tia Rahmawati Hailani, uminya Kamila. Kami tinggal di Sawangan, Depok. Profesi saya ibu rumah tangga. Masya Allah, jauh-jauh ya Ibu ya ke sini di kantor Muamalat Institute gitu. Nah, Fayaza dan juga Ibunda terakhir kita berjumpa di kegiatan Mihrab Lomba Ramadan waktu itu ya. Dan Masya Allah waktu itu Fayaza meraih juara 1 nih Sobat MI, menjadi juara 1 di lomba pidato lomba Mihrab Ramadan. Setelah dari Ramadan itu lomba Mihrab, Fayaza ada nggak ikut lomba-lomba lainnya lagi? Ada. Boleh dong, apa tuh disebutin? Apakah fokus emang di lomba pidato aja atau mencoba lomba lainnya juga nih, cabang lomba lainnya? Aku cuma ikut lomba pidato aja. Emang fokusnya di pidato aja ya, Fayaza. Oke. Nah, mau dong Fayaza, sebelum Mihrab pun juga ini ya Bu ya, Fayaza sering di lomba-lomba ikut sertakan lomba lainnya gitu. Nah, mungkin bisa di-sharing dong Fayaza dan juga Ibu itu lomba apa aja sih yang sudah sering diikut sertakan oleh Fayaza, dan juga ada nggak sih satu lomba yang sangat bangga gitu Fayaza dan juga sangat berkesan gitu bagi. Sebenarnya dari dia kecil itu saya sering ikutin lomba-lomba aktif juga. Iya, kayak pernah fashion show, pernah juara juga, pernah lomba tilawah di sekolah, pernah juara 1 juga, terus lomba mewarnai pernah juara 1 juga. Itu waktu masih usia berapa, kelas 1 ya? Iya. Tapi semakin kesini nih semakin mengerucut nih gitu. Jadi kita pas ikutin lomba pidato nih, kayaknya nih anak passionnya di sini gitu. Jadi udah sekarang kita fokus ke pidato aja, karena dia pernah nih lomba kayak sambung ayat gitu. Sebenarnya alhamdulillah dia bisa ya. Cuman mungkin gimana? Passionnya mungkin bukan di situ ya. Jadi kayak kurang pede atau gimana gitu dia ya. Jadi semakin kesini ya udah kita fokusin aja ke pidato gitu. Oke, Fayaza sendiri emang udah happy gitu ya? Happy nggak? Perasaannya gimana nih kalau Fayaza sendiri? Teteh Kamila, maaf aku mau manggilnya Fayaza. Teteh Kamila gimana nih kalau di pidato? Senang ya? Iya, seru. Feel-nya beda ya gitu ya dari lomba-lomba lainnya gitu ya? Iya. Nah, oke. Awalnya gimana sih Ibu? Memang dari Ibu sendiri yang menyuruh atau mengajak Fayaza ikut lomba, atau memang dari kemauan sendiri nih dari Fayaza gitu? Itu disuruh sih. Awalnya emang disuruh ya? Awalnya di sekolah itu ada kayak seleksi lomba pentas PAI. Jadi antar sekolah gitu ya, lomba antar sekolah. Nah, ayo murid-murid siapa yang mau ikut lomba pidato, lomba murojaah, bukan murojaah, maaf. Tahfiz. Iya gitu, MHQ ya teh. MHQ. Lomba MHQ gitu-gitu. Nah, saya asal iseng aja tuh, masukin aja namanya. Urusan latihan itu belakangan. Iya. Oke. Tanpa sepengetahuan anaknya, sepengetahuan abinya, langsung saya daftarin Fayaza Kamila gitu, perwakilan kelasnya. Lalu dari situ saya bilang ke abinya, Abi saya udah daftarin ya gitu, nanti ini kedepannya silakan Abi yang yang latihan ya. Oh gitu, dan itu waktunya singkat mepet. ya, mepet gitu,
dia daftar ke seleksi di sekolah dulu Sekolahnya. ya. Setelah itu ya udah saya coba latihan sendiri, pakai metode saya sendiri gitu kan. Setelah itu lolos tuh. Awalnya Abi nggak percaya, karena Abi nggak setuju nih. Jangan, kalau waktunya mepet, takutnya anaknya Nggak misalkan prepare ya? iya nggak prepare, nanti pas tampil ngedown, takutnya dia nggak mau lagi gitu. Tapi saya nekat aja, udah diem. Iya. Setelah itu lolos. Oh, Masya Alhamdulillah. Allah. Baru saya, Alhamdulillah. Abi lolos nih anaknya nih gitu. Hah, serius? Abinya kaget gitu Iya kan. bener. Karena selama ini kan ini anak kayak nggak kelihatan ya Mbak. Karena kan pendiam. pendiam. Iya, dari mulai di TK itu ditemenin nih, kalau saya pergi nangis gitu. Jadi kalau kayak ngelihat orang Takut ya. nah saya pun kaget kok, apa nggak grogi gitu tampil di depan banyak orang gitu. Ditambah nih alhamdulillah dia pelafalannya tuh bagus. Mungkin apa ya, kelebihannya di situ ya. Jadi kayak ngucapin ayat itu fasih gitu ya. Masa untuk usia segini ya Iya Mbak ya? betul. Gitu. Jadi yang teman sebayanya R-nya mungkin belum jelas, dia udah R gitu. Kayak gimana pintar dalam ilmu pengetahuan gitu-gitu. Jadi kan kayak Iya. mendukung gitu kan. Udah dari situ, oke Bi, ini udah seleksi, dia masuk untuk mewakili sekolah. Silakan ditatar berikutnya. Karena kan dia mau antar sekolah gitu. Nah, selebihnya itu urusan Abinya tuh. Pokoknya dari situ, dari kecamatan, dari kabupaten, dari Jabodetabek ya, itu lanjut terus gitu Mbak. Alhamdulillah gitu ya. Se-Jabodetabek itu Ibu ya berarti? Pernah Masya juga. Allah. Nah ini juga dia pas pentas PAI itu kelas 1 antar sekolah itu lawannya 20-an lebih ya. Iya. Iya, itu juara 2. Kelas Masya Allah, 1 yang keren. masih gimana gitu kan. Iya ininya. betul. Kelas 1 ya padahal ya Iya. ampun, Makanya Masya Allah kelas 4, keren. kelas 5 gitu. Makanya saya alhamdulillah mungkin ininya bakatnya mungkin di sini. Di situ betul. Nah, setelah itu ya saya fokus aja. Kalau murojaah mah memang program sekolah juga ya. Terus saya juga kan ingin setidaknya hafal berapa juz gitu. Tetap juga ada balancingnya juga gitu ya di pidato iya, di murojaah juga iya. Nah, Iya. Faiza waktu itu gimana sih perasaannya pertama kali didaftarin Ibu gitu waktu di apa tadi lomba pidato ya, Bay? Iya, lomba pidato waktu kelas 1. Apalagi mepet waktu itu kan ya persiapannya. Gimana? Ada maju mundur nggak gitu? Kayak agak tegang sih. Gitu kan, takut ya. Tapi gimana sih Faiza bisa akhirnya berani gitu, bisa mau tetap maju, aku bisa gitu. Itu gimana prosesnya? Kayak Prosesnya Gimana? Bismillah, coba aja gitu ya. ya coba aja ya, mungkin sekalian kenalan gitu ya sama teman-teman pas di lomba gitu ya Faiza ya. Ya iya kan gini ya Mbak, maksudnya Iya. malu kan anaknya ya gitu. Tapi saya pun nggak nyangka ternyata passionnya di situ gitu. Oh iya, mungkin. Passion apa? Kemampuannya Kemampuannya di situ, situ, iya. Masya Allah. Jadi kan kita kadang nggak bisa nebak-nebak ya ini minat Betul. bakat anak gitu. Nah, kalau misalkan nih Faiza dari yang lomba tadi seterusnya gitu kan, itu kenapa bisa istilahnya tuh ketagihan gitu? Kenapa bisa Faiza akhirnya bisa ketagihan? Tadi kan awalnya cuman istilahnya iseng gitu ya, Iya, ibunya iya, mepet juga, dan akhirnya kenapa seterusnya bisa ketagihan mengikuti lomba lainnya? Mungkin dari Faiza sendiri? itu soalnya Abi yang ngajak. Oh, dari Abinya ya, Masya Allah. Abinya gimana sih Faiza, boleh di-share kalau misalkan metode pengajarannya gitu? Seru kah atau asik kah? Iya seru. Gimana, mungkin bisa diceritain? Ya, ini sih Mbak, kita masih metode kayak VOC gitu ya. Maksudnya tegasnya tuh disiplin ya gitu. Jadi waktu latihan kalau awal-awal dia belum paham ya. Maksudnya ikut lomba ikut aja gitu. Kalau sekarang tuh dia udah lebih ke apa, ada rasa gimana suka gitu. Oh, Baru-baru dapet feel-nya nih gitu, betul. usia segini. Waktu awal cuman yaudah deh lomba aku ikut hanya ikut aja gitu. Tapi setelah dia udah menang, udah apa, dia gimana perasaannya teh, senang, mau ikut lagi, iya. Ya tapi itu tetap metodenya disiplin, tiap hari harus Tetap ini ya, menghafal teks lombanya iya. gitu Memang ya. awalnya itu dulu apa, bikin materi dulu, Abinya bikin materi. Setelah itu menghafal
dia dari rekaman Mbak. Gitu. Jadi di abinya record nih, gitu ya. Iya, abinya nge-record nih. Dia cuma dengerin gini. Mau tidur, mau apa gitu. Jadi kan nempel gitu ya. Betul. Ya udah hafal, gimana teh udah hafal? Udah, baru intonasi, mimik, gerak gitu. Kayak kurang-kurang apa. Nah, sekarang ini dia udah bisa nih kayaknya kurang ini deh. Kayaknya bagusan begini deh, udah bisa gitu. Kalau dulu kan nurut-nurut aja Iya, ya. ngikutin abinya gitu ya. Ya, kayaknya nggak gini deh, Mi. Kayaknya gitu. Udah setelah itu udah di ini baru latihan rutin karena takutnya kalau nggak rutin tuh ada yang lupa gitu ya Mbak. Betul. Harus tiap hari waktunya main-main, latihan gitu. Makanya kata saya gini, harus itu tadi manjada wajada gitu. Kamu mau juara nggak? Mau. Oke, berarti harus usaha gitu. Ya, tambah ini berdoa ya. Iya, jadi sebelum tampil selalu dia Robbi Shrahli Sodri, Robbi Shrahli gitu-gitu. Amalannya gitu ya istilahnya. Iya, makanya saya tuh gini ya Mbak. Jadi lomba ini bukan sekedar apa kayak untuk menang gitu. Jadi mengenalkan dia proses. Betul. Jadi ini loh, kalau kamu prosesnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Tapi kalau kamu prosesnya sungguh-sungguh, hasilnya pun ya sesuai ininya prosesnya. Membentuk mental anak juga ya Ibu ya, kedisiplinan juga gitu kan ya. Iya. Nah, itu Fayaza kalau pas persiapan lomba seperti itu makan waktu berapa lama sih Fayaza biasanya dalam satu Cuma lomba? sebentar doang sih. Oh sebentar ya? Seminggu udah bisa itu siap maju gitu. Ya seminggu. Wah cepat juga ya berarti ya, ngafalnya cepat juga ya Ibu ya berarti Fayaza ini. Seminggu ini kalau materinya udah ada. Udah ada. Maksudnya Oh. kalau dia udah hafal materinya gitu, jadi kalau tinggal mengulang kan gitu. Tapi kalau materi baru sih kurang lebih 2 minggu gitu. Karena kan hafalan seminggunya latihan ya gitu. Oh iya, berarti dari teksnya itu dari abinya ya, dari abi Iya. terus nanti di record sama abinya, nanti iya, Fayaza dengerin tuh rutin ya Fayaza ya. Terus itu baru nanti dari Fayaza istilahnya menirukan apa yang udah di record, terus nanti dari mimik wajahnya juga. Biasanya gimana? Di depan cermin kah gitu sambil pidato? Enggak diliatin abi. Oh dari abi, terus nanti dari abinya menilai gitu ya? Iya. Iya, oke. Jadi dia ini audio visual Mbak. Ini Jadi nangkep. dengan mendengar sama melihat, dia kalau melihat itu bisa benar-benar persis. Oh, gitu. Masya Allah. Iya, jadi misalkan abinya gerakan seperti ini, mimiknya pun dia niruin Nirunya sama persis. sama persis. Iya. Jadi emang ini ya. Kadang abinya pun tertawa gitu ya. Kok bisa sama persis sih gitu. Bener-bener jiplak. Sama kalau kayak inian orang, gaya bicara orang. Iya. Bisa dia Menirukannya sama ya. persis gitu. Keren Fayaza. Nah, ada nggak sih kita nih Fayaza khususnya kalau misalnya lagi lomba, pengalaman lucu yang pernah terjadi gitu? Mungkin Fayaza sharing selama perlombaan hal yang lucu gitu terjadi. Yang lucu tuh yang di Kafila ya Mi? Kenapa? Yang paling lupa Iya, teks. Yang mana itu? Gimana itu ceritanya? Gimana tuh? Ya Jadi kan- lagi lomba, Iya. terus ternyata tiba-tiba ngeblank. Iya lagi lomba terus ngeblank. Terus jadi gimana lombanya? Cancel kah atau mundur? Dilanjut. Atau tetap lanjut? Dia tetap lanjut. Dia sempat apa ya begitu. Setelah itu langsung lanjut. Nah dari situ belajar lagi. Jadi setiap lomba itu pasti kita belajar terus ya. Misalkan tadi kurang ini gitu. Betul. Nah, kayak lupa, berarti evaluasinya apa nih gitu. Berarti emang ada trials dan errornya juga ya Ibu ya, Fayaza ini. Pernah dari mic-nya jatuh, pernah mic-nya standing mic. Iya betul. Pernah dia tapi alhamdulillahnya sih nggak gugup ya. Jadi standing mic jatuh, dibenerin, lanjut lagi. Wis Gitu. keren Fayaza. Nggak dari awal lagi. Kata sih gini, berarti ini mental ya. Iya betul, itu mental udah terbentuk sih ya berarti Iya. ya. Kayak lupa deh dia, lanjut lagi gitu. Pelajarannya berarti kedepannya kalau lupa itu lanjut aja, karena kan diri kita pun nggak tahu ya. Iya, kita pun gugup nggak tahu gitu kan ya apa yang di dalam diri kita gitu kan, tetap lanjut aja guys. Tapi berarti memang kadang tuh nggak selalu menang juga ya Ibu ya, Fayaza ini ya. Ada beberapa juga yang kadang juga kalah, juga ada yang mungkin jadi juara harapan gitu. Atau memang selalu juara 1, 2, 3? Alhamdulillah ya, emang kalau itu kan
rezeki ya Mbak ya. Gitu. Jadi Betul-betul. bukannya karena dia hebat, karena dia jago, enggak, itu tergantung rezeki gitu. Sejauh ini sih alhamdulillah selalu juara 1. Alhamdulillah, Masya Allah. Pernah dia nggak juara itu karena lupa teks itu sekali lagi pernah dia juara 3 waktu masih kelas 2 ya. Iya, yang Itu masih kelas 2 dan itu ada yang kurang apa gitu ya, nggak ada hadis atau ayat gitu ya. Nah dari situ kita belajar terus gitu. Udah itu aja 2 itu Mbak, sisanya sih alhamdulillah kalau dia lancar nggak ada yang lupa. Alhamdulillah sih juara 1 Juara ya. 1 terus ya. Ih, keren Fayaza. Salut. Nah, kalau dari ini kan selalu bisa dibilang selalu juara nih ya, mental lo udah terbentuk nih. Ada nggak sih Fayaza tokoh yang menginspirasi gitu, yang bisa terus semangat untuk ikut lomba gitu? Mungkin bisa di-sharing. Si Abi sama Umi. Abis sama Umi, Masya Allah, dari inspirasi orang tua sendiri ya. Soalnya dia selalu bilang gini, aku senang kalau dia menang, ngelihat Umi Abi bangga. Widih, Masya Allah, anak Jadi kalau soleha. dia misalkan dapat ranking di kelasnya itu dia selalu aku senang bikin Umi Abi bangga. Masya Allah, Fayaza anak soleha ya. Terus kalau dari segi pembagian waktunya nih, kan biasanya harus selalu rutin ya Ibu ya, berarti 1 bulan tuh pasti ada lomba. Ada aja ya. Selalu didaftarin ya berarti. Iya, kecuali kalau ujian di sekolah. Oh iya, berhenti dulu. berhenti dulu ya, jeda dulu. Iya, kalau ada UAS, UTS gitu ya, itu berhenti dulu. Jadi pokoknya fokus utama sih kan sekolah ya. Betul. Jadi kalau misalkan bentrok sama sekolah ya nggak lomba. Nah, kalau misalnya kayak lagi sekolah nih, itu pembagian waktunya gimana sih dari Fayaza sendiri juga antara belajar dan juga ikut lomba dan juga mungkin bermain sehari-hari gitu sama teman di rumah gitu. Pembagian waktunya seperti apa Fayaza? Ya palingan latihannya pulang sekolah. Pulang sekolah. Terus habis itu setelah itu ada main gak sih sama teman juga? Oh, main juga ya. Atau sama teman-temannya juga diajak ikut membantu latihan gitu? Pernah, Iya. teman-temannya nonton. Wih, Gitu. keren. Aku mau main biasanya sama saudara-saudaranya sih, kan saudaranya banyak tuh sepupunya ya. Bentar ya, aku latihan dulu gitu. Jadi sebelum main itu harus latihan dulu. Teman-temannya berjejer gitu, nonton dia latihan. Pede ya berarti ya Fayaza nih ya ke Alhamdulillah sih kalau depan. PD-nya, iya PD-nya. Cuman kalau disuruh ngomong ngobrol kayak gini nih. Iya, mungkin malu karena first juga nih kali juga pertama gitu ya. Makanya kalau sama gurunya pun begitu di sekolah. Oh, malu juga sama gurunya. Jadi kayak nih anak kok kayak nggak fokus, kayak ngantuk gitu ya. Ya tapi alhamdulillah bisa gitu. Makanya nggak tahu, teteh ngantuk ya? Enggak sih kata dia. Mungkin sama karena orang baru gitu kali ya, mungkin kalau sama yang pertama mungkin dari adaptasinya gitu ya. Tapi berarti kalau dari keseharian gitu aman aja ya Ibu ya, dari bermainnya lalu juga persiapan lomba kan tadi juga bisa sampai seminggu 2 minggu ya persiapannya. Iya. Dan juga sekaligus belajar gitu. Ada nggak sih kayak pernah terdistraksi gitu Fayaza? Terdistraksi sama adik-adiknya ya. Adik-adiknya kan emang masih kecil-kecil kan, jadi kadang betul. mengganggu dia sih kalau latihan, kalau belajar gitu ya. Pokoknya kita gini, maka kalau mau lomba itu ditambah dia fokus ini jaga suara karena kan serak ya. Betul. Jadi ternyata selama ini serak itu dari amandel, ternyata amandel agak besar gitu. Dan sinus ternyata pas udah dicek. Itu jaga suara, dia 2 minggu nggak minum es, nggak minum gorengan karena bisa habis suaranya gitu. Iya betul ya. Suaranya emang serak-serak basah gitu. Itu dari terus pakaian gitu. Kita benar-benar detail ke situ, dari pakaian, jaga suara, latihan tiap hari ya. Kalau udah ini ya, kalau udah hafal ya. Gitu. Iya memang sangat diperhatikan ya Ibu yang apalagi kalau pidato kan pasti suaranya yang pasti sangat dinilai gitu ya. Salah satu bentuk penilaian tuh kalau pidato suara. Penyanyi ya? Iya betul ya, iya 11-12 ya sama kayak penyanyi gitu ya. Nah Fayaza ada nggak sih ya dari sekian banyak lomba nih ya, oh iya by the way ada yang sampai tingkat nasional kah Ibu? Biasanya kemarin itu udah tingkat kota Depok tuh. Oh udah sampai tingkat itu ya, iya. Depok nah, kota. karena
pergantian wali kota. Mm-mm. Nah, dia kan harusnya ke tingkat provinsi nih. Betul. Karena pergantian wali kota jadi belum tahu nih Oh, belum mau ada- dilanjut belum. atau enggak gitu. Oh, begitu. Ya, kemarin tuh udah udah Daftar. dipersiapkan. Oh, Kan udah tingkat kecamatan, udah kota udah tuh. Mm-mm. Nah, tingkat kota juara 1 itu mau ke provinsi. Mm-mm. Nah, ini tinggal nunggu info nih. Oh, berarti udah seleksi sampai di apa Kota. provinsi kotanya ya, tinggal ke Udah. provinsinya. Udah, Oh, iya, Masya Allah. Udah, nanti ini kalau misalkan ada lanjut provinsi, ya dia ikut gitu. Ah. Karena kan yang dipilih yang juara 1 aja tuh. Iya, betul-betul. Ikut. Nah, itu cita-cita dia itu. Makanya yang lomba paling menantang itu kata dia tingkat kota. Tingkat kota. Karena dia mau banget ke provinsi. Provinsi. Terus ke nasional gitu. Masya Allah, semoga terwujud ya Pak Yaza ya, amin ya Allah. Nah, itu memang mandiri atau mewakili sekolah Ibu? Kalau biasanya perlombaan seperti itu? Kalau pentas PAI kan dari sekolah. Mm-mm. Yang kemarin dia di tingkat kota itu dia juara 2 tuh. Karena yang kendala mic itu, Kak. Nah, kalau yang ini mau ke provinsi, ini ya, program ini Ibu PKK. Oh, Ibu PKK. Jadi itu dibawa wali kota gitu. Jadi dia membawa nama kecamatannya dia. Oh, kecamatan. Dia ya. Sawangan, membawa nama kota Depok gitu. Jadi bukan Bukan dari sekolah ya, bukan udah. sekolah. Iya, jadi kemarin tuh membawa kecamatan Sawangan, membawa kota Depok, nanti provinsi Jabar. Oh, gitu. Masya Allah, udah tingkatnya udah tinggi sekali tuh ya. Udah Iya, sampai ya, provinsi. semoga sih ada Iya, lagi ya, amin. gitu ya provinsi ya. Semoga terwujud ya Pak Yaza ya, bisa sampai nasional nih. Amin. Nanti teman-temannya juga jadi dari berbagai daerah kan ya, teman-teman Iya, perlombaannya, Masya Allah. Tapi ada ini nggak ya Bu ya, kayak komunitas gitu Pak Yaza, diikutkan komunitas misalkan kayak pidato, pidacil gitu, Iya. ada nggak ya? Enggak Semacam sih, itu? dia nggak ikut ya, mungkin ada ya, cuman dia nggak ikut. Kadang dia nih, maunya style sendiri gitu loh. Style. Bukannya kita nggak percaya komunitas itu, enggak ya. Cuman nih kayak misalkan disuruh, teteh seperti ini ya, ya enggak, dia maunya style dia Mau sendiri ya, gitu. kayak bisa stylingnya gitu ya? Terus kayak komunitas sih dia udah punya teman-teman dari dai-dai yang lain ya. Betul-betul. Kan setiap lomba tuh kenalan gitu kan. Ya itu dia, kalau itu dia nanya, nih nanti ada ini nggak nanti pas lomba, ada kok gitu. Dia merasa senang gitu. Jadi nggak nganggap saingan ya teh, malah dia semangat. Insya Allah, keren. Faiza, ada nggak sih dari berbagai perlombaan ini yang Faiza ambil pelajaran gitu? Coba di-sharing. Apa ya? Misalkan ketemu temen apa nih, wah dia keren nih temennya, aku mau jadi kayak dia juga misalkan seperti itu ya. Atau enggak aku jadi berani gitu misalkan seperti itu. Mungkin bisa di-sharing pembelajaran yang Dulu didapat Kak- gitu. Kak Kanza dulu ya. Iya dulu kakak Kanza. Kenapa tuh? Siap, kakak Kanzanya keren ya? Iya keren. Gimana pembawaannya? Faiza juga pengen kayak kakak Kanza. Iya soalnya dulu tuh kakak Kanza ceramahnya kayak Mama Dede. Oh iya. Oh udah ini banget dong ya. Terus Tegas gitu ya. Tegas. Iya. Jadi termotivasi kayak gitu ya. Faiza ini cita-cita pengen jadi apa sih? Jadi Mama Dede kah? Apa Bu? pengen jadi dokter gigi. Oh, dokter gigi, Masya Allah. Tapi dari pidato ini ya, apa namanya, juga ada nggak sih hal yang pengen dicapai dari mungkin dari orator atau apa gitu, jadi public speaker atau gimana dari pidatonya sendiri, Mau nggak? cita-citanya? Oh enggak, ini kan emang neneknya ini penceramah juga. Oh, penceramah. Iya, jadi nenek, kakeknya, terus ke atas lagi emang alhamdulillah penceramah Oh, semua. Masya gitu. Allah. Jadi mungkin turunnya nih ke dia, bukan ke anaknya ya. Padahal turunnya ke ini ya, cucunya ya. Iya, Betul. cucunya. Nah, dia ini pernah ditawarin juga, teteh nggak apa-apa dokter, tapi nanti diselingi ceramah gitu. Iya betul. Jadi konten kreator juga bisa kan sekalian bisa berpidato gitu kan, Iya. mengedukasi. Iya gitu. Pokoknya dia mah emang ini ya, ini abinya termotivasi ya. Jadi kalau Termotivasi. abinya kayak gitu bilang, kita nggak apa-apa nanti dokter sekaligus penceramah. Iya, Ya, betul. dia termotivasi, pokoknya apa yang abinya bilang itu dia kayak Semangat. berusaha wujudkan gitu, semangat gitu ya. Ya mungkin anak perempuan ya, lebih ke Betul. abinya ya. Perempuan pertama ya Faiza ini ya. Iya, jadi udah deh kalau misalkan latihan, ini teh semangat, abinya gitu dia. Iya,
semangat. Awal mulanya ini bagaimana sih Ibu bisa menyadari kalau misalkan Kamila ini punya potensi gitu? Yang bisa diceritakan? Iya, awalnya kita juga nggak melihat ya Mbak, karena kan anaknya ini pendiam ya. Tapi dari situ saya punya motivasi nih. Anaknya pendiam, coba saya ikutin pidato nih, biar Iya, berani betul. bicara di depan umum gitu. Nah dari situ alhamdulillah ya, berarti ketahuan berarti di pidato dia alhamdulillah pede gitu kan, mentalnya berani gitu. Terus kelebihannya di pelafalan juga ya, dia jelas gitu. Terus kayak mimik intonasi ini kayak dia karena bisa mengcopy ya Mbak. Maksudnya dia tuh mudah kayak mirroring gitu ya. Gitu. Jadi ya terbantu sih dari situ, dari kelebihannya dia di situ. Kelebihannya. Ya intinya itu ya, pokoknya gimana melihat kan potensi anak tiap beda-beda. ya. Betul. Jadi gimana kita sebagai orang tua itu bisa peka gitu. Jadi ini anak nih masuk di mana, anak ini potensinya di mana gitu. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung. Mendukungnya. Iya, dan alhamdulillah saya kan sering di rumah ya gitu. Jadi emang komitmen saya sama suami gitu, saya fokus ke anak, suami urusan Luar gitu ya, bekerja gitu. Iya, urusan bekerja gitu. Kerjaan. Jadi beliau sih emang udah serahin semua ke uminya gitu. Jadi ya saya gini, mumpung saya ada waktu banyak gitu di rumah gitu kan. Jadi nih tiap anak nih saya ini ya kayak kepoin gitu ya. Jadi gali potensi gitu ya tiap anak gitu. Iya, betul. menggali potensi tiap anak gitu. Iya. Iya, oke. Gimana sih Ibu mungkin dari segi metode mendidiknya gitu ya? Mungkin kan tiap anak pasti beda-beda. Nah, kalau khusus untuk Faiza sendiri biar bisa istilahnya tuh potensinya keluar gitu ya, itu gimana Ibu? Ada metode khusus kah? Metode parentingnya kalau buat Kamila ini lebih ke VOC ya. Iya sih. Mungkin anak pertama juga ya. Iya, masih anak harus pertama tuh mungkin kita kayak tegas. ekspektasi kita itu kan lebih tinggi ya. Betul. Gitu. Jadi tegas, disiplin. Pokoknya saya bilang ke dia disiplin, terus ada sebab ada akibat. Gitu. Jadi misalkan dia contoh lah mau ujian, kamu mau nilai berapa? Misalkan dia mau nilai bagus, apa solusinya? Usaha, ya silakan usaha gitu. Jadi harus fokus nih belajarnya gitu. Pokoknya dia selalu disiplin, waktunya main-main, waktunya latihan-latihan, belajar-belajar gitu. Tapi saya selalu ini Mbak, biar dia nggak pusing nih gitu. Jadi ada waktunya nanti kamu main, ada gitu. Jadi latihan-latihan, nanti ada rewardnya ada gitu. Misalnya kamu udah dapat juara, silakan mau jajan apa, ya, beli kasih reward apa, betul gitu. Jadi memang dikenalkan dari awal ya, apa sih konsekuensinya gitu. Iya, misalkan konsekuensi. kalau misalnya emang maunya apa harus kayak seperti inilah usahanya gitu ya Ibu ya. Iya, pokoknya selalu menekankan itu sih. Jadi hasilnya gimana Allah, betul. Yang jelas prosesnya gitu. Betul. Harus dia harus dikenalkan dengan usaha gitu. Betul. Saya selalu bilang sama dia, manjada wajada. Siapa yang berhasil, siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Gitu. Tapi kalau dari Faizanya sendiri enjoy nggak, atau kadang suka tertekan, atau kadang malah suka malah istilahnya males gitu karena terlalu istilahnya ditekan, atau gimana Ibu? Iya. Dari Faizanya sendiri? Namanya anak segini wajar ya usia main ya. Tapi saya selalu ini Mbak, misalkan belajar berapa menit, mainnya berapa menit gitu. Jadi selalu balance gitu. Jadi dia hiburan berapa menit, ini berapa menit gitu. Misalkan belajar itu balance gitu ya. Balance intinya ya, harus bisa main jalan. Habis ujian, hiburan, habis betul. gitu. Jadi sebisa mungkin nih anak paham gitu loh. Perintah Umi itu apa sih, paham gitu. Jadi nggak cuma Umi nyuruh ini gitu, tapi selalu dikasih alasan gitu. Betul. Kenapa Umi seperti ini, alasannya begini. Kenapa Umi seperti ini, alasannya begini gitu. Jadi dia nggak
Umi tuh begini gitu. Tapi kan saya selalu kasih alasan. Alasannya betul. Iya, Dan misalkan selalu suruh sholat, dia tahu alasannya apa. Masya Allah. Iya. Dan sejauh ini memang Fayazanya ini ya mengikuti gitu ya, Alhamdulillah sih. nggak apa namanya, istilahnya nggak bandel atau nggak ini ya, selama terus on the track gitu ya si Fayazanya. Alhamdulillah sih, sejauh ini. soalnya alhamdulillah juga saya selalu kasih alasan ya Mbak. Misalkan saya nyuruh gini, kasih tahu alasannya apa. Gitu. Terus misalkan kamu mau apa, ya itu nanti akibatnya dia yang terima apa gitu. Jadi selalu tahu Betul, konsekuensinya gitu. Ya intinya disiplin sih yang utama ya. Jadi kitanya nggak boleh lengah gitu ya Mbak. Jadi Betul. dari kan semangatnya di awal dari ibunya ya gitu. Jadi kalau misalkan ibunya semangat, ya insya Allah nular sih ke anaknya. Ya. Jadi kalau saya udah mulai malas sih, aduh saya nggak bisa nih karena saya udah jadi ibu ya. Kalau saya malas, ntar anak-anaknya gimana? Iya gitu. pasti tertular itu ya, semangatnya itu pasti. Iya, jadi harus ada Betul. schedule-nya gitu yang jelas gitu. Nah, kalau di rumah sendiri nih, Fayaza diberi kesempatan nggak, apa namanya, kayak memberikan opininya, ruang untuk berekspresinya sendiri. Itu apakah ada memang diberi space seperti itu Ibu di rumah? Dia di rumah justru cerewet. Lebih cerewet ya, Fayaza. Iya, jadi kalau misalkan kita ngomong apa, kita ngomong A, dia ngomong sampai Z. Iya. Wah, gak nyangka loh ini ketemu diem sekali gitu. Saya begini ya, kalau dia libur itu karena saya pusing dengerin ocehan dia, karena semua ditanya. Semua ditanya. Berarti curiosity juga ini ya, rasa ingin taunya tinggi ya. Iya Mbak, dia tuh Fayazanya selalu penasaran, selalu nanya A terus kenapa begini, terus aja sampai saya capek gitu. Makanya saya bilang gini, Teteh di rumah ini lagi ada Abi, silakan nanya sama Abi dulu ya, kata saya gitu. Jangan digigit mami, kata saya begitu gitu. Makanya dia udah nggak puas sama saya, tanya sama Abinya gitu. Jadi emang kalau diberi ruang ya, justru dia kalau di rumah nih video bikin kayak vlog. Oh, ngonten gitu ya, Insya Allah. Iya gitu. Kata sih gini, kamu tahu tahu dari mana? Nggak tahu, tiba-tiba tahu sendiri. Tentang info-info apa tahu sendiri. Iya, makanya dia bilang ini ya, kalau apa tuh penasaran gitu ya, bilangnya ya dia. Biasanya nanyain apa sih Fayaza kalau misalnya ke mami ya manggilnya ya, atau umi? Oh, umi. Biasanya manggil apa sih yang ditanyain gitu, yang biasanya suka ditanyain Fayaza ke umi? Penasaran tentang apa gitu? Ternyata tuh on the spot kadang ya. Kadang nih Mbak lagi diem aja nih, apa yang dia lihat gitu. Oh, kayak ya udah tanyain gitu ya. Iya. Tapi tiba-tiba dia mungkin lagi mikirin apa gitu ya. On the spot aja gitu. Atau Spontan lagi melihat ya. apa, atau tadi di jalan ini kenapa Mi kayak gini, ini kenapa Mi kayak gini. Gitu, jadi on the spot aja. Tapi kalau ditanya begini, diam. Pemalu mungkin ya. Iya, kalau di luar pemalu. Nggak nyangka kan di rumahnya banyak omong, dia bisa pidato karena kesehariannya seperti ini. Betul. Ada nggak sih Ibu kalau misalkan lagi down nih semangatnya, harus cara memberikan semangat untuk Fayazanya lagi itu seperti apa? Mau saya mungkin motivasi gitu ya. kasih ruang dulu ya Mbak ya. Maksudnya ruang untuk dia nggak ngelakuin apa-apa dulu deh. Gitu. Jadi sampai dia benar-benar kumpul lagi semangatnya baru gitu. Kadang suka cerita-cerita juga sih Mbak, kayak cerita motivasi gitu, atau cerita tokoh apa gitu yang bikin dia gitu ya. Karena kemarin juga kan dia lagi seneng film Jumbo ya. Oh iya, gitu. udah nonton ya? Udah, dia terinspirasi sama Queen Salman gitu kan, dia berprestasi tuh. Iya betul. Gitu, terus lagi viral Alul Ais, dia nonton itu, termotivasi gitu. Iya, Katanya, betul, sama tokohnya gitu ya. Dia berbakat ya gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau tontonan sih ya emang kita batasi ya. Betul. Jadi yang benar-benar sekiranya positif aja. Iya betul, sangat mempengaruhi ya itu ya. Kalau tontonan, lingkungan. Kalau teman-teman sendiri gimana Ibu circle-nya Fayaza? Apakah memang dibatasi juga atau ya udah dibebas aja main dengan siapa aja gitu, asal tahu waktu, tahu tempat gitu, atau seperti apa? Enggak juga sih, tapi nggak dibebasi juga. Dia sih teman mainnya kebanyakan di sekolah ya, karena kan udah full day di sekolah kan. Di rumah tuh udah tinggal capek Istirahat. aja, istirahat gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini positif semua ya Teh, teman-temannya ya.
nggak ada yang, ya kalaupun ada yang omongannya kurang baik ya saya batasi sih. Gitu. Betul. Jadi, kata saya gini, teman itu boleh loh pilih-pilih, kata saya gitu. Tapi pilih-pilihnya bukan si kaya dan si miskin, tapi dia yang membawa pengaruh positif gitu. Betul. Nah, jadi dia yang dipilih, dia yang baik, dia yang mengajak kebaikan gitu. Bukan dia yang jelek, dia yang cantik, bukan. Gitu. Kata dia, oh gitu ya. Gitu. Makanya pernah di ujian juga salah karena dia boleh pilih teman. Oh, ada Kan, pilihan ganda gitu iya, ya. pilihan ganda kan, gitu kan ada perbedaan gitu. Kan harusnya tidak boleh memilih teman kan. Iya. Karena Uminya bilang boleh. Boleh, jawabannya boleh. Boleh. Jadi salah jawabannya. Iya. Pak Yeza sendiri kalau misalkan lagi nggak semangat nih, biasanya ngapain sih Pak Yeza? Kalau lagi males itu biasanya ngapain biar bisa aku terus bisa nih semangat lagi. Kita biasanya hal yang dilakukan ada nggak? Nonton ya. Enggak, dia nonton ini Queen Salman gitu kan. Biar Tuh, semangat jadi, lagi ya. Iya, dia selalu ini katanya, Queen Salman hebat banget ya, katanya gitu, dari kecil udah berprestasi gitu-gitu, udah banyak pengalamannya gitu kan ya teh. Kayak Alula Ais katanya itu cantik banget ya Mi, katanya gitu. Nggak kayak aku gitu ya. Enggak, cantik juga kok. Ada nggak sih tantangannya gini nih selama mendidik anak, selama mendidik anak biar bisa berprestasi? Untuk tantangan orang tua sendiri itu seperti apa sih Ibu? Tantangannya sebenarnya di diri sendiri ya Mbak. Tantangannya itu rasa malas gitu. Tantangannya itu menghadapi rasa malas gitu. Tapi ya ini sih malas, ya udah dikasih waktu untuk nggak beberapa hari juga sih, sehari 2 hari aja. Setelah itu ya udah harus semangat karena ini ya kan mulai lagi ya. Saya kan udah berpikirnya udah kuliah udah selesai aja ya. Tapi ternyata dari awal lagi. Kan ikut belajar dari betul. kelas 1 lagi, kelas 2 lagi, kelas 3 lagi. Iya, jadi kata saya belum selesai nih. Betul. Dan masih ada adik-adiknya juga. Gitu. Tantangannya sih dari rasa malas ya. Mungkin kalau dari luarnya gadget ya mungkin ya, saya agak ngeri juga sih misalkan nggak dibatasi ya. Karena kan tontonannya udah betul. Iya, serem lah ya. Gitu dari gadget. Dari segi gadget memang dibatasi ya, berarti nggak diberikan, nggak punya gadget sendiri gitu ya Faiza ya, dari gadgetnya ibunya ya? Enggak ya, dia emang betul. Ada tuh Mbak, dari hadiah lomba dia beli gadget, beli tablet. Dari hadiah lomba dia kumpulkan beli tablet, tapi nggak saya kasih sosmed gitu. Jadi khusus buat Telegram dia setor murojaah ke sekolah sama YouTube, udah itu aja. YouTube-nya pun pasti yang kids ya Bu ya. Soalnya iya, jadi benar-benar itu pun dijaga. Waktunya iya dibatasi. Betul. Nggak bisa seharian main tab atau enggak, seenggaknya 1 minggu ya Teh. Iya. 1 minggu pun sedikit sih waktunya. Gitu. Saya benar-benar nggak dulu ya, takutnya kecanduan kan. Iya betul. Lagi umur yang bisa dibilang golden age ya, jadi harus dijaga ya Bu ya, biar nggak terlalu terjerumus gitu. Iya, yang harusnya bisa melakukan apa, jadi terbuang sama itu. Tablet itu seenggaknya biar nggak ini ya, kudet gitu ya, apa bahasanya? Biar up to date gitu ya. Iya, biar nggak kudet. Apa sih kalau nggak bisa gadget itu bahasanya apa ya? Gaptek. Iya. Biar nggak gaptek aja gitu. Iya betul. Nah ini kita udah di sesi akhir nih. Selanjutnya boleh dong Faiza mau menyampaikan pesannya nih kepada teman-teman dalam rangka Hari Anak Nasional. Oh ya, by the way Faiza sebelumnya pernah diundang ya ke Ibu waktu itu untuk mengisi ceramah. Oh iya. Ya mungkin boleh di-sharing dulu nih sebelum kita penutupan. Dia sih selain lomba suka ngisi juga ya Mbak di kayak halal bihalal, kayak bukber ya Teh, bukber. Terus acara apa lagi Teh? Yang terakhir kemarin kemana? Asyara. Bukan, yang ngisi-ngisi. Yang OJK itu iya, yang katanya di kantor abinya gitu, suruh ngisi. Udah itu. Berani ya? Iya, alhamdulillah sih. Di depan
apa namanya para ini ya orang tua gitu-gitu dia berani gitu ya mengisi. Dia biasa ngisi-ngisi juga sih. Insya Allah. Nah, ayo dong sekarang gantian apa namanya memberikan pesan kepada teman-teman Sobat MI namanya kita nyebutnya ya. Ayo Pak Yaza, berani dong, harus berani dong, bisa. Ayo silahkan, aku persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Azizul Ghafur atas nikmat yang tidak terukur, yang apabila kita bersyukur, insya Allah hidup kita akan subur, makmur sepanjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam berlimpah bertabur kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Untuk Sobat MI, tetap semangat dan jangan menyerah. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia yang berhasil. Wih keren, Masya Allah Pak Yaza. Dapat loh tadi ya ekspresinya, terus juga intonasinya tuh dapat banget tegasnya gitu. Ya, boleh dong selanjutnya nih dari ibunya memberikan pesan mungkin untuk ini lebih ke orang tua gitu ya di luar sana. Bagaimana sih bisa biar mendidik anak yang berprestasi? Silahkan Ibu. Ya, intinya tetap semangat sama ya, manjada wajada. Tiap anak itu hebat dengan bakatnya masing-masing. Jangan menyerah, terus gali potensi mereka, terus pegang mereka, bersamai mereka, selalu support kelebihan dan kekurangan mereka. Semua anak itu hebat. Terima kasih. Oke. Nah, sungguh luar biasa sekali ya sobat perbincangan kita hari ini bersama Fayaza dan juga Ibunda. Bagaimana tadi kita belajar kisah dari perjalanan lombanya Fayaza dan juga metode parenting dari ibundanya Fayaza. Nah, semoga apa yang telah kita bincang hari ini dapat bermanfaat untuk sobat MI di luar sana. Nah, aku ucapkan terima kasih banyak kepada Ibunda dan juga Fayaza yang telah menyempatkan hadir di studio podcast hari ini. Oke, sobat MI, biar sobat MI nggak ketinggalan informasi seputar Muhammad Institute lainnya, boleh langsung cus kepoin di sosial media kita, ada Instagram dan juga TikTok yaitu Muhammad_Institute, ada Twitter Muhammad Ins, ada juga LinkedIn Muhammad Institute dan YouTube channel kita Muhammad Institute TV. Oke, bersama dengan aku Sakinah Izzati pamit, sampai ketemu di episode-episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.